merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai berupa materi maupun non-materi selama masa pengabdian atau setelah berhenti karena pensiun atau lanjut usia dalam usaha pemenuhan kebutuhan dengan tujuan memberikan semangat dan mempertinggi produktivitas kerja pegawai. Dengan kata lain bahwa kesejahteraan pegawai merupakan usaha dari pimpinan untuk merangsang dan meningkatkan semangat kerja sehingga tujuan dari suatu perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Dana Kesejahteraan Pegawai. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Pegawai. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1975 tentang pokok-pokok permasalahan dari kesejahteraan pegawai. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian gaji, pensiun atau tunjangan prajurit TNI, Polri, pejabat negara, dan penerima pensiunan. Yang kelima yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya ada tujuan peningkatan kesejahteraan pegawai. Nah, tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi perusahaan dan yang kedua bagi pegawai. Untuk yang pertama, bagi perusahaan, yaitu tujuannya yang pertama, satu, mengurangi perpindahan dan kemungkinan. Kemudian yang kedua, menambah kesetiaan terhadap organisasi, lalu menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah organisasi, kemudian mengurangi keluhan-keluhan, lalu yang kelima, mengurangi pengaruh serikat pekerja, kemudian yang keenam, meningkatkan kesejahteraan dalam hubungannya dengan kebutuhan pribadi ataupun sosial, lalu yang ketujuh, memperbaiki hubungan masyarakat, kemudian mempermudah usaha penarikan pegawai dan mempertahankan, lalu meningkatkan atau memperbaiki kondisi kinerja, dan yang terakhir memelihara sikap pegawai yang menguntungkan terhadap pekerjaan dan lingkungannya. Kemudian bagi pegawai sendiri tujuannya yaitu yang pertama, memberikan kenikmatan atau fasilitas yang tidak tersedia di cara yang lain atau tersedia namun dalam bentuk yang kurang memadai. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah-masalah perseorangan. Kemudian menambah kepuasan kerja. Lalu yang keempat, membantu kepada kemajuan perseorangan. Kemudian yang kelima, sebagai alat untuk dapat menjadi lebih mengenal pegawai yang lain. Selanjutnya, mengurangi perasaan tidak aman. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status. Selanjutnya, ada waktu berakhirnya sebagai peserta asuransi sosial pegawai. Nah, kedudukan sebagai peserta asuransi sosial itu berakhir apabila peserta meninggal dunia dan tidak lagi menjadi peserta karena alasan lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kesejahteraan tidak langsung merupakan balas jasa yang diberikan dalam bentuk pelayanan karyawan karena diperlakukan sebagai upaya sebagai penciptaan kondisi dan lingkungan yang menyenangkan. Digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Di antaranya ada istirahat on the job, yang kedua ada periode istirahat, yang ketiga ada periode makan, lalu yang keempat ada periode waktu cuti, hari-hari sakit, liburan dan cuti, dan lain-lain seperti kecelakaan, kematian, dan kehamilan. Yang kedua yaitu perlindungan ekonomi terhadap bahaya. Ada beberapa unsur diantaranya yang pertama jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu dan selama 1 periode. Lalu yang kedua rencana-rencana pensiun, lalu adanya tunjangan hari tua, tunjangan pengobatan, serta pembentukan koperasi. Lalu faktor yang ketiga yaitu program layanan karyawan, diantaranya seperti rekreasi, kafetaria, perumahan, beasiswa, dan pendidikan. Materi yang selanjutnya adalah asuransi sosial pegawai. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat karena menyangkut kepentingan masyarakat dan agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan efektif,
terarah, dan mempunyai landasan hukum yang kuat. Asuransi sosial ini sendiri bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial berupa santunan kepada pegawai negeri yang menderita kerugian karena musibah. Asuransi sosial terdiri di antaranya yang pertama ada peserta dan waktu, yaitu ditetapkan sebagai peserta asuransi sosial pegawai. Peserta asuransi sosial pegawai adalah semua ASN kecuali ASN di lingkungan Departemen Keamanan. Dan waktu menjadi peserta asuransi sosial dimulai dari tanggal pengangkatannya sebagai calon ASN. Selanjutnya yaitu kewajiban peserta asuransi sosial pegawai. Yang pertama ada peserta wajib memberi keterangan secara tepat mengenai dirinya sendiri beserta seluruh anggota keluarganya. Lalu kewajiban yang kedua yaitu peserta wajib membayar iuran sebesar 10% dari penghasilan setiap bulannya. Di antaranya ada 4,75% untuk iuran dana pensiun, lalu 2% untuk iuran pemeliharaan dan kesehatan, 3,25% untuk iuran tabungan hari tua. Baik, yang selanjutnya yaitu hak-hak peserta asuransi sosial pegawai. Yang pertama yaitu tabungan hari tua. Hak atas tabungan hari tua diberikan apabila peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab lain. Orang yang berhak mendapat tabungan hari tua saat pensiun ialah istri atau suami dan anak atau ahli waris peserta yang sah apabila peserta sudah meninggal. Tabungan hari tua hanya diberikan satu kali saja. Yang selanjutnya yaitu pensiun. Orang yang berhak mendapat hak peserta pensiun adalah 1. Pegawai yang bersangkutan, 2. Janda atau duda dari peserta dan penerima pensiun, 3. Yatim piatu dari peserta dan dari penerima pensiun, dan yang keempat yaitu orang tua dari peserta yang tewas dan yang tidak meninggalkan janda atau duda, anak yatim dan anak piatu yang berhak menerima pensiun. Jenis-jenis asuransi sosial pegawai. Yang pertama, asuransi sosial pegawai negeri sipil atau TASPEN, singkatan dari tabungan dan asuransi pegawai, didirikan untuk memberikan jaminan pensiun sekaligus asuransi kematian. Yang kedua adalah asuransi kesehatan pegawai negeri, bertujuan memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarga termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk. Dan yang terakhir yaitu asuransi sosial APRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, bertujuan memberikan perlindungan bagi prajurit APRI terhadap risiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja, dan meninggal dunia.